Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, mohon izin senior usahakan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Toha Yasin, Notar 220128, kelas TD1-16, nomor absen 16, asal Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Polbit Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Izin untuk membuat video untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah ilmu bahan yang diampu oleh Ibu Atalim Wulasari MT. Ada beberapa materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari isolasi termal. Yang kedua adalah fungsi dan manfaat dari isolasi termal. Yang ketiga adalah contoh bahan dari isolasi termal. Dan yang terakhir adalah contoh bahan isolasi termal pada transportasi. Materi yang pertama yaitu pengertian dari isolasi termal. Sebenarnya apa sih isolasi termal itu? Isolasi termal atau insulator termal atau tahanan termal merupakan suatu bahan yang memiliki sifat menghambat laju aliran panas yang sedang mengalir. Karena memiliki konduktivitas termal yang rendah, insulator termal mempunyai sifat konduksi panas yang buruk. Insulasi termal ini bekerja dengan memperlambat atau menghambat transfer panas dari suatu tempat ke tempat lain. Dilakukan dengan menggunakan bahan isolator yang memiliki konduktivitas panas rendah atau resistensi yang tinggi. Isolator panas ini dapat mengurangi laju perpindahan panas melalui konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Lalu materi yang kedua adalah fungsi dan manfaat dari isolasi termal. Ada beberapa fungsi dan manfaat dari isolasi termal. Yang pertama itu mengurangi transfer panas. Dengan menghambat konduksi, konveksi, dan radiasi panas sehingga menjaga suhu yang diinginkan dalam ruangan atau sistem, mencegah kebocoran panas atau dingin, dan mempertahankan stabilitas suhu. Jadi dengan adanya isolasi termal dapat membantu untuk menjaga kestabilan suhu, baik itu mengurangi kondisi panas ataupun mempertahankan keadaan suhu di ruangan tersebut. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi energi. Dalam bangunan, isolasi termal yang baik mengurangi kehilangan energi panas saat pemanasan atau pendinginan, mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional. Jadi isolasi termal juga sangat berguna bagi bangunan, di mana dalam bangunan isolasi termal berguna untuk menjaga kondisi suhu pada bangunan sehingga dapat menghambat atau mengurangi energi yang dihasilkan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kenyamanan termal. Isolasi termal menciptakan kondisi yang lebih nyaman dengan menjaga suhu ruangan yang stabil dan mengurangi perubahan suhu yang ekstrim. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa isolasi termal ini juga dengan isolasi termal mampu menjaga suhu di ruangan, maka akan menimbulkan rasa nyaman di ruangan tersebut. Untuk materi yang ketiga adalah contoh-contoh dari benda yang termasuk atau tergolong dalam isotermal atau isolasi termal. Yang pertama ada kayu. Kayu ini memiliki kekuatan yang baik. Kayu adalah contoh lain untuk isolator termal. Elektron-elektron yang terdapat pada kayu tidak mampu membawa panas hanya karena elektron-elektron tersebut ikut serta dalam ikatan kimia, sehingga elektron-elektron tersebut tidak memiliki waktu luang untuk menghantarkan panas, dan panas tidak dapat mengalir dari keliling ke keliling lainnya. Yang kedua adalah karet. Sama seperti kayu, elektron-elektron yang terdapat pada karet tidak dapat menghantarkan panas, yang hanya karena elektron-elektron tersebut ikut serta dalam ikatan kimia, sehingga elektron tidak memiliki waktu luang untuk menghantarkan panas, dan panas tidak dapat mengalir dari keliling ke keliling lainnya. Untuk contoh bahan isolasi termal lainnya ada beberapa, yaitu asbes, kertas, dan juga kapas. Sebenarnya masih banyak lagi contoh dari bahan-bahan isolasi termal, tapi hanya sebagian yang saya sampaikan yang sering kita temui di sekitar kita. Untuk materi yang keempat dan juga materi terakhir adalah
contoh pada transportasi. Maksudnya ini adalah contoh bahan isolasi thermal yang digunakan dalam bidang atau sarana dan prasarana transportasi. Yang pertama adalah kaca film. Kita pasti sudah tidak asing dengan kaca film karena kita sering menemuinya entah itu secara langsung atau tidak langsung, karena memang di sekitar kita sangat banyak kaca film bertebaran, entah itu kita menemuinya di mobil pribadi, angkutan umum seperti bis, MPU dan lain-lain. Kaca film ini dapat berfungsi sebagai bahan isolasi thermal yang efektif ketika digunakan dengan tepat. Meskipun kaca film sendiri bukanlah isolator thermal yang paling efisien, tetapi dengan teknologi yang tepat dan kombinasi dengan bahan isolasi thermal lainnya, kaca film dapat membantu mengurangi transfer panas dan meningkatkan efisiensi thermal. Jadi seperti yang disampaikan barusan, bahwa kaca film ini mampu mengurangi panas yang masuk ke dalam kendaraan mobil. Banyak kaca film ada memiliki beberapa jenis dan juga beberapa ketahanan. Ada yang dari 20% menghambat panas masuk, 25 bahkan sampai 75%. Tergantung dari kaca film atau kategori kaca film itu tersendiri masing-masing. Dengan adanya kaca film akan membuat kita lebih nyaman berada di kendaraan, karena panas yang dari luar tidak akan langsung mengenai kita secara 100% atau secara penuh, tapi akan disaring dan dikurangi oleh kaca film. Untuk contoh berikutnya adalah plastik atau karet. Di materi sebelumnya atau di contoh sebelumnya kita sudah diketahui bahwa karet atau plastik merupakan salah satu contoh dari bahan-bahan yang tergolong dalam isolasi thermal. Memang kita sangat sering menemui benda tersebut di lingkungan kita, baik itu di rumah ataupun di sekolahan, tak terkecuali juga dalam transportasi. Dalam transportasi kita juga cukup banyak menggunakan plastik atau karet untuk bahan sarana atau prasarana transportasi. Seperti contohnya adalah handle rem, handle stang, dashboard mobil, kursi pada halte, atau bahkan SB sekarang juga banyak yang menggunakan plastik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.